Al-Quran kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin yang dihormati oleh Allah Ta'ala. Mau'izatul hasanah saya di sini saya berangkatkan dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hikmatu dhalatul mu'min khaisu wajada fahuwa ahakku biha. An Ali radhiyallahu anhu, yang artinya hikmah itu tuntutan bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang percaya kepada Allah. Maka di mana saja kamu menemukan hikmah itu, maka dia berhak mengambilnya. Hikmah itu atas dasar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, di antara hikmah yang saya ambil dari Kamus Perdalangan Wayang Kulit. Wayang dari kata bayangan. Semua yang diperagakan dalam wayang kulit itu bayangannya kehidupan manusia di segala lini. Bayangannya orang yang beriman, bayangannya orang yang munafik, bayangannya orang yang berilmu, bayangannya orang yang bijaksana, bayangannya orang yang dermawan, bayangannya orang yang tidak saya ulangi bahwa wayang itu semuanya itu mencerminkan bayangan kehidupan manusia di segala lini, termasuk bayangan orang yang buta sopan santun, bayangannya orang yang takabur tinggi hati,
bayangannya orang yang dermawan, bayangannya orang yang bakhil dan lain-lainnya. Di sini yang saya ambil hikmah itu, bayangannya orang wanita yang sangat bijaksana. Sangat bijaksana. Mendidik putranya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik di waktu di kerajaan maupun di waktu dalam pembuangan di atas 12 tahun, yaitu disebutkan Prabu Kunti Kalibroto. Bagaimana akibatnya? Aswan, ibu yang sangat bijaksana itu, negara kecil Indraprastha atau negara Ngamarta, negara yang kecil, tetapi negara kecil itu mempunyai sifat panjang, punjung wukir pasir, gemah ripah loh jinawi. Panjang, masyhur di hampir seluruh jagat raya atau di negara-negara lain. Punjung wibawane, negara yang mempunyai kewibawaan yang tinggi. Wukir gunung, negara yang mengungkurkan kesombongan. Pasir negara, negara yang jembar pikirannya, jembar kebijaksanaan ini. Ukir pasir, gemah ripah loh jinawi, negara gemah ripah, murah sang sarwa tinuku, subur yang sarwa tinandur. Tebih saking laku judi, jauh dari kelakuan yang tidak baik. Rumagang ing gawe, sregep bekerja untuk yang bermanfaat. Saiyek saeko promo. Walaupun negara itu tidak luas seperti negara Ngastina, tetapi putranya yang 5 panca, 5 Nakula Sedewa, Brontasena, Arjuna, Nakula, Sedewa, semuanya itu menjadi pahlawan yang sejati. Pahlawan yang sejati. Suka menolong orang. Dan tidak pura-pura sejati. Itulah berkat ibu yang bijaksana.
walaupun di dalam hutan dibuang akibat kena tipuan. Yang tidak bertanggung jawab. Sampai-sampai karyawan pun ikut menyelamatkan. Itulah contoh yang nyata, cermin yang nyata di dalam bayangan kehidupan manusia yang bijaksana. Jadi tiap-tiap kita kalau melihat wayang kulit, yang kita lihat itu bayangan kita sendiri, bayangan manusia. Ambillah hikmahnya, bukan diambil bentuknya. Hikmahnya harus kita ambil. Kalau kita beruntung, hikmah satu itu di dalam Al-Quran disebut mengandung kebaikan yang banyak tak terbilang. Yu'tal hikmata mayyasha. Satu hikmat yang diberikan itu kebaikan yang banyak. Khairon kasiro. Alhamdulillah Rabbil alamin. Di negara kita ini banyak wanita yang bijaksana. Ada wanita bijaksana yang dikenal, tapi ada paling banyak wanita yang tidak dikenal, wanita yang bijaksana yang tidak dikenal. Dan wanita-wanita yang bijaksana dikenal itu diberi gelar pahlawan Indonesia. Ini yang dikenal seperti pahlawan Aceh, Kumala Hati, Laksamana Kumala Hati, Cut Nyakdin, Cut Mutia, Sofiatuddin Shah, Kamalat Shah, Zakiyatuddin Shah. Semua itu orang yang bijaksana. Begitu pula di Jawa banyak seperti Raden Ajeng Ibu Kartini, Raden Kutsia, penasehatnya Pangeran Diponegoro, dan banyak lagi. Lebih dari 20 pahlawan wanita. Pahlawan sejati, bukan pahlawan rekayasa. Pahlawan dari kata orang yang patut diberi pahala, baik pun pahala dunia maupun pahala di akhirat. Itulah. Dan pahlawan wanita yang tidak dikenal, semua yang melahirkan pahlawan Indonesia yang hampir lebih dari 200, itu semuanya pahlawan yang tidak dikenal.
Itu pun harus kita syukuri. Syukur kepada Allah itu tidak akan dinilai oleh Allah kalau tidak syukur kepada sesama manusia. Sabda Rasulullah, "Malam yashkurin nas, lam yashkurillah." Mudah-mudahan harapan kita ibu-ibu yang berperan di Indonesia ini menjadi ibu-ibu yang bijaksana seperti Raden Ajeng Ibu Kartini atau Ibu Ratna Ningsih, istrinya Diponegoro, atau Ibu Ratna Kencana Sari yang terkenal disebut Ratu Kalinyamat, Ibu Rasuna Said, Ibu Kholidah Dahlan, dan ibu-ibu yang melahirkan pahlawan Indonesia Hadratus Hasyim Asy'ari, dan banyak. Semuanya itu pahlawan wanita yang tidak dikenal peranannya, tidak dikenal tempatnya, dan lain-lain. Jadi harus kita syukuri. Termasuk ibu yang melahirkan pemuda pahlawan Indonesia, yaitu Senen Wage Supratman. Bin Senen Sastro Gumeno, ibunya Siti Senen, ayahnya juga Senen Sastro Gumeno. Lahirnya juga hari Isenen, pasaran Wage. Adapun Rama Rudolf itu Rama diberikan oleh kakak iparnya, karena kakak iparnya itu Sastro Jumeno itu ahli gending-gending Jawa, ahli syair-syair lagu-lagu Jawa, termasuk ahli lagu-lagu Barat. Maka diambil anak angkat oleh Kenil Belanda, diberi nama lain, Van Eldik. Kemudian supaya Wage Supratman itu bisa diterima masuk sekolah yang Belanda, ditambahi namanya Rudolf. Akhirnya ketahuan bahwa itu bukan keturunan Belanda, dikeluarkan lagi. Begitulah sifat penjajahan itu. Penjajahan itu bukan manusia. Penjajahan itu bukan pemerintah. Penjajahan itu sifat, tomak bahasa Arab.
sifat tomak, sifat rakus, sifat yang mengambil hak-hak orang lain, sifat yang senang mengadu domba antara suku dengan suku, antara sultan dengan sultan, antara kerajaan dengan kerajaan. Itu diadu domba. Kita itu dianggap domba. Maka diadu. Kekayaan dikeruk melaut ke negeri penjajahan. Tokoh-tokoh pahlawan kita dipenjara di dalam negeri sendiri dan dibuang ke luar negeri. Rakyat ini diperes. Dipenjarakan, diperes. Kesatuan dipecah belah. Ada kaum ningrat, ada kaum yang di bawahan. Ini taktik-taktiknya sifat penjajahan. Alhamdulillah, senajan Wage Supratmaniku pemuda kurus, kering, papa, kurus badannya, kering sumber kehidupannya yang pasti. Kadang-kadang jadi wartawan, kadang-kadang jadi guru. Papa tidak punya istri, tidak punya rumah. Jadi keris, kering, kurus, kering, papa. Tetapi di dalamnya kekurusan dan kepapar itu mengambil cinta tanah air yang sangat mendalam, sangat mendalam. Dalamnya cinta terhadap tanah airnya, cinta terhadap kemerdekaannya, menggambang di dalam sukmanya, tersaring oleh akal pikir perasaannya, menjelma menjadi kalimat-kalimat keramat. Timbulaniku lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia itu dianggap oleh penjajahan Belanda halilintar, nyamber di siang bolong, yang disamber wajahnya penjajahan Belanda. Oleh sebab itu cepat-cepat dilarang. Kalau tidak dilarang, kiamat. Penjajahan Belanda selama 300 tahun lebih. Kiamat. Hancur. Jadi waktu dilarang itu tahun 1929. Setelah itu intel penjajahan terus mengawasi gerak-geriknya Suparman di mana saja, terus diawasi oleh intel itu. Akhirnya pindah ke Surabaya. Di Surabaya waktu akan mendendangkan lagu Matahari TV ditangkap di Embong Malang, di penjara Kalisosok. Bagaimana nasibnya?
seorang pemuda Muslim kurus, kering, papa. Akhirnya wafat di Kenjeran, Surabaya. Saya ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbus syabal abidi yufna syababahu itaatillah. Allah itu suka kepada pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk bakti kepada Allah. Contohnya di Indonesia ini yang diterapkan adalah Wage Supratman. Senen Wage Supratman. Masa mudanya habis untuk cinta tanah air Indonesia, untuk cinta kepada bangsanya, untuk cinta kepada kemerdekaannya, untuk cinta kepada negara yang dicita-citakan. Pertama lagu itu dikarang di Gang Salemba untuk memenuhi anjuran Kiai Agus Salim, komponis muda itu, supaya ngarang lagu yang menimbulkan semangat perjuangan. Kemudian Wage Supratman, saya tidak pakai Rudolf, Wage Supratman mulai mengarang. Usia masih 20 tahun. Munculnya lagu itu bangkit kesadaran nasional. Dan lahirnya lagu itu Dwi Tunggal dengan lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928 bulan Oktober tanggal 28 di rumah yang namanya itu rumah apa itu di Kecamatan Isnen. Namanya rumah itu Kramat Raya. Nomor rumah 106. Bagaimana keramatnya? 10 adalah 10. 1 dengan 6 adalah 7. Berselang 17 tahun merdeka. Berselang 17 tahun dari lahirnya lagu kebangsaan Indonesia itu merdeka tanggal 8 tahun 1445 Masehi. Hijrahnya tahun 1364. Bulannya bulan 9 Ramadan. Bulan 9. Tanggalnya tanggal 9, harinya Jumat Legi.
ya. Jumat lagi jamnya tanggal 10 sekitar tanggal 10 ya. Ini untuk mengingatkan diri saya dan mengingatkan semua jamaah Torekot Siddiqiyah supaya jangan lupakan. Kemudian setelah proklamasi ajudannya Bung Karno dipanggil oleh Bung Karno namanya Mutohar. Mutohar karangno lagu-lagu akte kelahirannya kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka Mutohar melarang, yaitu sampai terkenal ini 17 Agustus hari kemerdekaan itu karangannya Mutohar, kebangsaan orang Arab yang di Semarang, supaya tidak diselewengkan. Itu formal ya, formal dari dalam. Kalau formal dari luar itu formalin. Lain, formal dengan formalin lain. Ya. Jadi itu formal. Itu kekhawatiran bukan betul-betul sekarang. Apa yang dikhawatirkan Bung Karno itu ternyata akhir-akhir ini ada formalin. Kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus diformalinkan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu formalin. Siapapun yang mengatakan 17 Agustus 45 kemerdekaan Republik itu formalin, bukan formal. Kalau formal itu sumbernya dari dirinya sendiri, peristiwa itu. Bagaimana teks proklamasi? Kami bangsa Indonesia, bukan kami Republik Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Maksudnya kemerdekaan bangsa Indonesia karena sebelum itu ada kata bangsa. Bagaimana akhir teks proklamasi itu? Jakarta, ya, 17 Agustus 45, Jakarta atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama Republik Indonesia, bukan atas nama Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta. Karena pada waktu itu belum ada negara Republik, belum ada presidennya. Apa gak jelas tak di dalam akte lagu lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia? Jadi tidak ada sumbernya, itu tidak ada. Tidak ada. Tapi diformalkan, diawetkan. Mana ada tiap-tiap 17 Agustus. Kami Republik Indonesia
dengan ini menyatakan kemerdekaan Republik. Tidak ada. Tidak ada. Maka saya sendiri sudah dan kepada keluarga saya wasiatkan di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, apa rukusnya, saya tetap yakin tanggal 17 Agustus 45 negara kemerdekaannya bangsa Indonesia, bukan kemerdekaannya Republik Indonesia. Saya tidak percaya dengan formalin itu. Jadi kalau dipaksakan, diinstruksikan tanggal 17 Agustus 45 kemerdekaan Republik hilang namanya Soekarno, hilang namanya ada. Mesti kalau nama Soekarno itu atas nama bangsa Indonesia, tidak ada atas nama Republik Indonesia Soekarno, tidak ada. Ini supaya jeli, supaya kritis, gitu maksud saya itu. Saya tidak percaya, 200% tidak percaya karena formalin-formalinnya itu. Siapa saja yang menformalinku itu akal-akalannya Belanda penjajah, itu akal-akalnya itu. Supaya hilang namanya Soekarno-Hatta itu proklamator, dua proklamator hilang dari sejarah. Dan itu 17 Agustus kemerdekaan Republik atas nama siapa? Yang sudah ada ditiadakan, yang ada ditiadakan, yang belum ada diada-adakan. Ini tidak sesuai dengan tasawuf Indonesia. Bagaimana tasawuf Indonesia itu? Tasawuf Indonesia sejak dulu mengatakan mekul dur mendem jero. Ini tasawuf Indonesia. Mekul dur mendem jero. Sesuatu yang positif harus dipikul, harus dijunjung, harus dihormati. Tapi sesuatu yang negatif harus dikubur sedalam-dalamnya, biar tidak muncul lagi. Bagaimana kalau sudah lebih dari 17 tahun merdeka bangsa ini, masih dikatakan malah belum merdeka. Yang merdeka itu Republik, bukan bangsa Indonesia. Kapan merdekanya? Ini namanya menggejrotkan martabat bangsa Indonesia yang sudah merdeka 70 tahun lebih itu dianggap belum merdeka. Nah, ini kan merosotkan martabat bangsa yang sudah merdeka. Dan kemerdekaan pada waktu itu, kemerdekaan Republik pada waktu belum ada. Belum ada. Pemerintahannya belum ada. Pemana presidennya, wakil presiden, menteri-menteri belum ada. Lo kok dianggap ada nih loh. Coba pikir gitu.
Dan sudah disaksikan kemerdekaan bangsa. Disaksikan oleh seluruh bangsa Indonesia. Disaksikan oleh dunia. Sudah. Loh kok diformalinkan ini ya? Ini dosa besar. Dosa politik besar. Na'udzubillah min zalik. Pada suatu saat waktu saya ke Jakarta tanggal 17 Agustus, saya membaca di pintu gerbang Taman Mini dan membaca di Masjid Istiqlal kemerdekaan Republik Indonesia. Saya mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bencana besar. Tapi ada lain ya, kemerdekaan bangsa ini. Saya membaca alhamdulillah. Tidak semuanya wafat. Kalau memang konsekuen 17 Agustus 45 kemerdekaan Republik, ganti saja tiap-tiap 17 Agustus kami Republik Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Republik Indonesia. Berani? Sampai sekarang tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Waktu saya mendatangi hall Mbah Yusuf di Cepiring, ada seorang camat pidato logono kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah mudun saya menghormati waktu pidato. Saya tanyakan sumbernya dari mana Pak Camat? Bingung. Tidak ada sumbernya. Nah ini aib bagi kita. Berkata tanpa fakta. Tapi kalau kita mengatakan 17 Agustus tahun 45 kemerdekaan bangsa ini fakta bicara. Tapi kalau kita berkata 17 Agustus 45 kemerdekaan Republik ini bicara tanpa fakta, tidak ada faktanya. Tidak ada sumbernya. Kalau memang ada buku nyatakan itu menjadi referensi, tunjukkan kepada saya. Ingin tahu. Tidak ada. Kok diada-adakan? Wih kok akal-akalnya penjajahan doa. Jadi paham penjajahan harus dikekes habis dari Indonesia. Penjajahan orang sudah meninggal di Indonesia, alam pikiran masih tetap berkembang di sini. Ini harus dihabiskan seakar-akarnya. Ini amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ke-1. Bagaimana bunyinya? Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Bangsa mana saja mempunyai hak kemerdekaan. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri kata. Itu bunyinya kitab suci negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan kitab suci agama, kitab suci negara. Kemudian alinea 1 kepada alinea kedua disambung oleh kata dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada pintu gerbang negara Indonesia merdeka yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Itu disambung dikatakan. Loh, wong jelas lho. Masa saya kok gak maca niku lho. Gak maca. Coba jelas hati tidak tahu. Lah ini yang saya katakan. Bagaimana generasi yang akan datang ini tambah tidak tahu apa-apa. Memang sekarang generasi penikmat, generasi pendobrak, generasi penata, generasi penikmat. Apa kena menikmati ini sehingga lupa? Wallahu a'lam. Saya prihatin betul-betul. Saya meneliti pembukaan, meneliti semua hal-hal yang mempunyai sifat rasa kebanggaan nasional itu 33 tahun lamanya. Nah ini saya harap mudah-mudahan ya, generasi yang baru ini, generasi penikmat ini kembali berpikir yang jernih, rasa yang jernih, pikiran yang cerdas untuk kecintaan kita kepada tanah air kita, kecintaan kita kepada bangsa kita, kecintaan kita kepada kemerdekaan bangsa Indonesia, kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian sambutan saya ini, mudah-mudahan Allah meridai kita sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.